Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Yuka Sabdana Wesa Putra, nomor absen 3, kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Dasa Yama Brata. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian, apa saja yang dimaksud dengan Dasa Yama Brata, serta pengertian dasar katanya, bagian-bagian serta penjelasan singkat Dasa Yama Brata, contoh pelaksanaan Dasa Yama Brata dalam kehidupan sehari-hari, serta lampiran yaitu merupakan gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan contoh-contoh tersebut. Jadi pengertiannya, Dasa Yama Brata itu berasal dari 3 kata, yaitu Dasa yang berarti 10, Yama berarti pengendalian, dan Brata berarti keinginan atau kemampuan. Jadi, Dasa Yama Brata secara singkat berarti 10 macam pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Adapun bagian-bagian dari Dasa Yama Brata. Yang pertama ada Ansramsa. Andremsamsa atau Andrisamsa berasal dari kata A yang berarti tidak, dan Drisamsa berarti orang kejam atau orang yang suka menyiksa samanya. Jadi, kita gabungkan kata-kata tersebut, berarti itu berarti tidak kejam atau tidak keji. Yang kedua ada Kesama, artinya pemaaf atau sifat yang mudah memaafkan. Di dalam umat Hindu, hendaknya merupakan sosok yang pemaaf dan tidak bersifat pendendam. Yang ketiga ada Satya. Satya artinya jujur, benar atau bersifat baik. Orang yang melaksanakan Satya Brata berarti bahwa orang itu tidak pernah menyimpang dari ajaran kebenaran, selalu jujur dan selalu berterus terang. Yang keempat ada Ahimsa, yang berasal dari kata A yang berarti tidak dan himsa yang berarti membunuh atau menyakiti. Sehingga jika kita gabungkan, Ahimsa itu adalah tidak membunuh atau menyakiti. Yang kelima ada Dhamma. Dhamma berarti mengendalikan nafsu atau mengalahkan nafsu. Dhamma juga berarti mengendalikan diri atau mengendalikan nafsu. Yang keenam ada Arjawa. Arjawa berasal dari kata Arja, yang berarti teguh pendirian. Arjawa juga berarti mempertahankan kebenaran. Orang yang selalu melaksanakan Arjawa Brata berarti selalu berusaha untuk berbuat benar. Yang ketujuh ada Priti. Priti berarti kasih sayang kepada semua makhluk, sebab semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib untuk saling menyayangi. Yang ke-8 ada Prasada. Prasada artinya berpikir tenang, berpikir bersih dan suci. Tenang artinya tidak mudah berubah pikiran, tidak goyah, tapi tidak juga takut, sehingga tidak mudah kena pengaruh yang tidak baik. Yang ke-9 ada Madhurya. Madhurya berasal dari kata madu yang berarti manis. Manis di sini berarti lemah lembut, tidak berkata kasar, apalagi keras. Yang ke-10 ada Mardawa. Mardawa berarti rendah hati, tidak suka menonjolkan diri, dan tidak suka bersikap sombong. Rendah hati tidak berarti rendah diri, tetapi selalu bersikap merendah atau tidak mau menunjukkan kemampuannya. Berikut adalah contoh-contoh dalam lampiran dari bagian-bagian yang sudah disebutkan. Yang pertama ada Amsramsa, yaitu contoh yang pertama adalah membatalkan janji pribadi untuk melaksanakan kepentingan warga masyarakat. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, memberikan tempat duduk kita dalam bus atau angkutan kepada orang tua atau orang hamil. Bisa dilihat dari gambar di kiri bahwa ada gambar yang menunjukkan bahwa satu orang tua dan satu orang hamil sedang duduk di sana. Dan itu merupakan gambar di contoh ketiga. Yang kedua ada Kesama. Contoh pertama itu saling memaafkan kesalahan teman. Yang kedua tidak marah atau tersinggung bila diajak-ajak teman. Yang ketiga tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak naik kelas. Bisa lihat dari gambar itu, kita harus saling memaafkan kesalahan teman-teman kita, dan kita harus saling akur kepada teman-teman kita. Merupakan contoh dari pertama. Yang ketiga ada Satya. Satya itu adalah contoh yang pertama itu setia dan jujur dalam berkata, tidak sombong, selalu menjaga sopan santun dalam berbicara. Contoh kedua, setia terhadap hati nurani, selalu konsisten dan berpendirian dengan teguh dalam melaksanakan ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, harus jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Yang keempat ada Ahimsa. Ahimsa, seperti yang sudah dibilang, itu tidak menyakiti. Berarti contoh-contohnya itu tidak membunuh binatang sembarangan, tidak meracuni hewan, dan tidak memfitnah.
Bisa dilihat dari gambar samping itu adalah contoh tidak meracuni dan tidak membunuh binatang sembarangan. Selanjutnya ada dhamma. Dhamma menyadari contoh dari dhamma itu menyadari perbuatan, perkataan, dan perbuatan kita yang keliru. Contoh yang kedua, memikirkan terlebih dahulu akan perkataan yang akan diucapkan. Dan contoh yang ketiga, tidak terlalu repot membicarakan kelemahan orang. Masih lebih baik jika rajin melihat kelemahan dari diri sendiri kita. Selanjutnya ada arjawa. Dan contoh pertama, jangan mengaku dan merasa diri selalu paling benar. Pasti kita akan membuat kesalahan dalam kehidupan kita. Dan jangan mengaku diri sendiri itu paling benar adalah hal yang sangat bodoh. Yang kedua, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan kita berbohong itu kepada diri kita sendiri, dan jika itu benar merupakan hal yang benar, katakan yang benar, bukan katakan yang tidak benar. Contoh yang ketiga adalah berpijaklah pada kebenaran walaupun banyak ada godaannya. Selanjutnya ada priti. Contoh pertama itu adalah hiduplah rukun, saling mengasihi sama teman di sekolah, bersama keluarga, begitu juga dengan tangga sekitar. Kita harus memiliki relasi yang bagus kepada sama manusia agar kita memiliki hubungan yang bagus. Contoh kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Dan contoh ketiga, rajin merawat dan memupuk tanaman dan sebagainya. Selanjutnya ada prasada. Contoh pertama itu adalah jujur dan tulus pada setiap tindakan untuk memupuk dan menumbuhkan kesucian hati. Contoh kedua itu rajin sembahyang. Dan contoh ketiga, jujur dan setia terhadap setiap tindakan. Selanjutnya ada madurya. Contoh pertama itu bersikap ramah tamah terhadap semua orang, menghindari sikap judes dan cuek. Contoh kedua, bersikap sopan santun terhadap siapa saja dan dimanapun berada. Contoh ketiga, selalu berbicara yang sopan kepada lawan bicara. Selanjutnya ada mardawa. Contoh yang pertama itu selalu ringan tangan, suka membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, menghormati orang lain. Oke, sekian dari presentasi saya tentang Dasa Yama Brata. Maaf jika ada kesalahan yang tidak diminati. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.